Shalom Aleem, BSM Hamasia. Puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada minggu ini kembali kita beribadah bersama-sama, saat ini berkumpul untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, saya selalu berharap saudara yang saat ini dengan setia mengikuti ibadah ini secara online di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik, diberkati oleh Tuhan dan hidup di dalam kelimpahan kasih karunia daripada Tuhan. Doa saya untuk saudara di rumah agar saudara-saudara selalu diberikan oleh Tuhan kekuatan dan Tuhan memulihkan hidup saudara-saudara agar saudara dapat memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Baik, kita akan masuk kepada tema kita pada minggu ini. Tema kita ialah relasi kuasa Roh Kudus dan bagaimana kita hidup. Menurut Efesus pasalnya yang kelima, ayat 15 sampai 33. Satu tinjauan tekstual hermeneutis biblika dan signifikansinya bagi kita. Mari kita baca ayatnya yang ke-15 sebagai pembukaan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara-saudara, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai pasal 6 ayat 9 adalah lanjutan penjelasan Rasul Paulus dari teks pasalnya yang ke-pertama sampai pasalnya yang ke-4, yaitu tentang bagaimana kehidupan orang percaya itu dikelola dengan sangat berhati-hati atau bijaksana. Dia mengajar jemaat Efesus untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Ia juga menunjukkan kepada mereka hasil-hasil dari pemenuhan tersebut di dalam berbagai hubungan kehidupan praktis. Oleh karena itu, mari kita lihat pokok-pokok bahasa yang terintegrasi di dalam tema kita saat ini. Pokok pikiran yang pertama, di ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, di sini Rasul Paulus mengingatkan agar hidup Kristen kita itu harus dijalani dengan bijaksana atau berhati-hati. Mari kita membaca 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, bagaimana orang percaya mengelola hidupnya dengan bijaksana, dengan imannya, itu tergantung pada pengenalannya, yaitu pengenalannya akan Allah oleh roh hikmat dan wahyu. Menurut bacaan di pasal 1 ayat 17 dan 18 sebelumnya, mari kita baca. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sampai di situ dulu. Untuk dapat mengenal Dia, mengenal Kristus dengan benar, dikatakan melalui roh hikmat dan wahyu. Artinya di situ melalui penyingkapan Roh Kudus melalui hikmatnya, Alkitab, dan wahyu Alkitab. Penyataan, baik itu melalui penyataan umum maupun penyataan khusus. Dan ayat 18 dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, baik betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti. Jadi tergantung dari pengenalannya akan Kristus. Ketika dia mengenal Kristus dengan benar, maka Roh Kudus akan menjadikan mata hatinya terang dan membuat orang percaya itu mengerti apakah yang terkandung di dalam panggilan itu. Oh, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, saudara. Oleh karena itu, bagaimana kita hidup, saudara-saudara, itu
itu menunjukkan siapa kita dan bagaimana kita kemudiannya di dalam Kristus. Nah, hal ini ditekankan oleh Rasul Paulus di ayat 15 bacaan kita dengan kata sambung, karena itu. Karena itu apa? Karena penjelasannya di ayat pasal 1 sampai pasalnya yang keempat sebelumnya. Artinya begini, kata karena itu sebagai kata sambung, dia sedang menekankan perhatikan gaya hidupmu dengan mengingat apa yang baru saja saya kemukakan di pasal 1 dan pasal 4 yang sebelumnya. Lalu disusul dengan klausa, perhatikanlah dengan saksama. Setelah dia berkata karena itu, dengan mengingat pengajarannya di pasal 1 dan sampai pasal 4, lalu dia berkata perhatikan dengan saksama. Perhatikan dengan saksama ini artinya hiduplah dengan cerdik, hiduplah dengan waspada. Lalu teks di ayat 16 mengatakan pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, pengenalan akan Kristus menyebabkan orang akan memanfaatkan setiap masa hidupnya sebagai kesempatan. Artinya dia akan memanfaatkan setiap peluang yang ada dengan sebaik-baiknya dalam segala hal, dalam segala bidang, sesuai dengan panggilan, talenta, karunia, dan bakat yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, ada satu lagu yang mengatakan yang berkaitan dengan kesempatan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Dikatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, lagu ini lagu yang baik dan menguatkan. Namun kita perlu ingat bahwa kesempatan hidup itu bukan hanya pada saat kita punya daya atau pada saat kita masih kuat, tetapi pada saat kita tidak berdaya pun, hidup ini tetaplah kesempatan. Saudara, ketika kita punya daya, kita punya kesempatan yang lebih besar. Ketika kita tidak punya daya, kekuatan, kita punya kesempatan yang lebih kecil. Tetapi letak penjelasan Rasul Paulus ini bukan soal daya dan upaya, tetapi kesempatan. Setiap orang menggunakan kesempatan itu sebagai momentum dalam hidupnya. Menurut Rasul Paulus di ayat yang ke-16 ini, alasan kita mengelola hidup ini dengan bijak dan hati-hati ialah karena hari-hari ini adalah jahat. Bayangkan saudara-saudara, kalau dikatakan hari-hari ini adalah jahat, itu berarti ada satu roh, ada satu kekuatan yang ingin merampas kesempatan kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Kita bandingkan hal itu dengan Galatia 1 ayat yang keempat, dikatakan yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi Kristus Yesus telah mati, dikuburkan dan bangkit. Ia menyerahkan dirinya, dikatakan karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Kata dunia di sini adalah sebuah sistem yang jahat hari-hari ini. Satu kekuatan di balik sistem yang jahat ini yang harus saudara-saudara kita waspadi di zaman ini. Oleh karena itu, bagi kita kesempatan yang diberi oleh Tuhan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, oleh karena hari-hari ini adalah jahat, maka di ayat 17 Rasul Paulus memperingatkan. Dia katakan di ayat 17 ini, janganlah kamu bodoh. Saudara, ini adalah perintah. Kalau dikatakan jangan, itu perintah. Dia tidak sedang meminta kita untuk tidak bodoh, tetapi dia berkata, janganlah kamu bodoh. Ini adalah perintah untuk menghentikan kebodohan hidup yang sudah berjalan sementara kita sudah mengenal Kristus. Atau berhentilah berlaku bodoh. Sebaliknya,
Rasul Paulus mendorong agar orang-orang percaya itu mengelola imannya. Saudara perhatikan kalimat selanjutnya, dia berkata, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Teks ini menunjukkan satu pertentangan yang kuat antara orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan dan hidupnya bodoh, dan orang yang mengerti kehendak Tuhan dengan orang-orang yang bijak. Jadi ada sebuah pertentangan yang kuat. Oleh apa? Hari-hari ini adalah jahat, dikatakan di situ. Mari kita lihat pokok pikiran yang kedua dari teks kita. Saudara-saudara, di ayat yang ke-18 mengatakan bahwa supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Mari kita baca ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Menurut Alkitab, bahwa orang-orang yang sudah percaya, saudara, menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dibaptis, bertobat, itu mereka itu didiami oleh Roh Kudus. Itu menurut Alkitab. Mari kita bandingkan dengan Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Perhatikan kalimat yang terakhir. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ketika orang menjadi percaya, Roh Kudus itu tinggal di dalam diri orang percaya. Nah, meskipun Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam diri kita, tetapi terdapat tanggung jawab pribadi di situ agar kita dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita ingin mengalami kuasa Roh Kudus itu di dalam hidup kita, itu masalahnya. Artinya begini, diam dan dipenuhi itu adalah dua istilah yang bisa dibedakan. Didiami terjadi pada waktu kita percaya, tetapi dipenuhi adalah alat kelengkapan, diperlengkapi. Dan untuk diperlengkapi, setiap orang percaya harus mengandalkan Allah Tritunggal dalam sikap haus, lapar akan persekutuan dengan Roh Kudus itu, melalui kontemplasi doa, belajar Alkitab, dan tunduk di bawah otoritas Roh Kudus. Di dalam teks ayat 18 ini, Rasul Paulus, saudara, memperlihatkan kontras antara orang mabuk anggur dan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kita bisa bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh para rasul pada hari Pentakosta. Dan sesudah kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 33, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Saudara-saudara, murid-murid itu sebenarnya sudah menerima Roh Kudus ketika mereka percaya, tetapi mereka perlu diperlengkapi dengan cara mereka dipenuhi Roh Kudus. Itu sebabnya dikatakan di dalam Kisah Para Rasul ini, itu hari Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Jadi bagaimana diperlengkapi? Dan saudara, Roh Kudus yang telah tinggal di dalam kita itu akan mengalir melalui di dalam dan oleh kehidupan kita ketika kita menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Allah itu. Nah, kita akan masuk pada pokok pikiran yang ketiga dari integrasi tema kita pada saat ini. Pokok pikiran yang ketiga ialah hasil yang kelihatan melalui orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Menurut teks ini, saudara-saudara, di ayat 19 dan ayatnya yang ke-20 dikatakan yang pertama adalah mereka itu bersukacita dan mengucap syukur.
Mari kita baca teks ini dulu. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian syukur. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita melihat mulai menurut ayat 19. Ada ekspresi sukacita yang kelihatan dari orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Itu adalah hasil yang kelihatan, yaitu berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, banyak orang secara lahiriah tidak dapat melakukan hal ini. Tetapi apabila orang dipenuhi Roh Kudus, mereka pun akan mampu bukan hanya menyanyi, memuji, bermazmur bagi Tuhan, mereka akan mampu menciptakan musik di dalam hati mereka. Karena ada Roh Kudus. Puji Tuhan kalau saudara-saudara punya alat kelengkapan yang cukup, alat musik yang cukup untuk memuji Tuhan. Karena teknologi yang luar biasa. Tetapi Roh Kudus tidak bergantung kepada itu. Kalau orang-orang dipenuhi Roh Kudus, bahkan ia mampu menciptakan musik di dalam batinnya dengan ia memuji Allah. Ada satu keindahan yang luar biasa karena Roh itu bekerja di dalam batin, pikiran, dan kehendaknya. Lalu kita lihat menurut teks ayat 20, hasil yang ditemuinya ada ekspresi bersyukur di situ. Dikatakan di ayat 20 tadi, ucapkanlah syukur senantiasa. Apa maksudnya ucapkanlah syukur senantiasa? Artinya tidak ada batas waktu. Mari kita bandingkan dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kemudian saudara perhatikan disusul dengan klausa atas segala sesuatu. Artinya apa? Tidak ada batas jangkauan. Seringkali orang Kristen membatasi hal itu pada berkat-berkat yang baik yang mereka terima. Lalu mereka menaikkan syukur. Tapi teks ini jelas mengatakan tidak ada batas jangkauan. Oleh karena itu, teks ini lebih baik dipahami dalam arti yang paling luas. Mari kita bandingkan dengan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam arti yang luas, turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya dalam hal baik, dalam hal tidak baik, jangkauan kita untuk tetap mengungkapkan ekspresi syukur itu, saudara-saudara, begitu luas sekali. Kemudian diungkapkan, saudara, hasil yang kedua. Di situ di ayat 21 ialah sikap tunduk dalam hubungan praktis. Mari kita baca ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Mari kita bandingkan sikap penundukan ini dengan 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Saudara-saudara, di dalam bagian ini, yang kedua ini, dari pokok pikiran yang ketiga ini, ada satu sikap tunduk dalam hubungan yang praktis. Di situ diungkapkan bagaimana suami terhadap istri sebagai pasangannya, bagaimana istri terhadap suami, bagaimana anak-anak terhadap orang tua. Di situ ada satu sikap yang disebut dengan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Artinya ada sikap penundukan di situ. Sikap penundukan ini adalah hasil dari orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Karena itu catatan penting untuk kita ialah bahwa
Tidak ada penundukan jika kita sendiri tidak belajar tunduk di bawah otoritas. Sebab prinsipnya ialah tunduk di bawah otoritas untuk menjalankan otoritas, bukan otoriter. Orang-orang yang otoriter kecenderungannya tidak pernah belajar apa arti itu penundukan di bawah otoritas. Tetapi orang yang menjalankan otoritas adalah orang yang telah belajar apa arti tunduk di bawah otoritas Roh Kudus. Barulah dia dapat menjalankan otoritas itu. Ini yang dilakukan oleh para rasul. Di dalam Kisah Rasul 15 berkata, adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Sehingga konsili para rasul itu adalah konsili yang mengikat gereja secara am sampai hari ini. Saudara, otoritas itu datang dari Roh Kudus. Baik itu melalui roh para bapak-bapak gereja, para rasul, bapak-bapak gereja. Kemudian otoritas itu diberikan kepada jawatan pelayanan. Demikian juga di dalam rumah tangga. Otoritas itu tidak pernah hilang. Tetapi bagaimana orang yang memegang otoritas itu belajar tunduk kepada otoritas Roh Kudus dalam hidupnya. Jadi menurut ayat 33, bagian terakhir dari pasal 5 ini, rangkuman dari sikap saling tunduk yang diminta Allah dalam hubungan ini, dalam hubungan kita sebagai orang-orang percaya, adalah sebagai hasil yang wajar dari keadaan dipenuhi Roh Kudus. Kita baca ayat 32 dan 33. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Paulus merangkum di ayat 33 ini tentang sikap-sikap Kristen, bagaimana hasil dari orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, mari kita akan masuk kepada signifikansinya bagi kita. Yang pertama, relasi kuasa Roh Kudus dan bagaimana kita hidup ialah bahwa kita harus hidup berhati-hati, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Sebagai hasil yang wajar dari keadaan dipenuhi Roh Kudus, maka hasilnya adalah ada sukacita, ucapan syukur, dan roh penundukan di bawah otoritas. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, signifikansinya bagi kita dari tema kita hari ini ialah tanpa kuasa Roh Kudus, maka keadaan, masalah hidup, tantangan hidup akan dapat mengalihkan perhatian kita dari iman kepada Kristus. Yang ketiga, hal-hal yang dapat mengalihkan hidup dan perhatian kita itu dapat berupa utang, penyakit, kekurangan, usaha gagal, rumah tangga tidak bahagia, kematian, kekhawatiran, kekayaan, harta benda, ketakutan, kemiskinan, perselingkuhan, akar pahit, dan lain sebagainya. Semua itu dapat mengalihkan perhatian kita tanpa kuasa Roh Kudus. Dan yang keempat, jika kita tidak memperhatikan dengan saksama bagaimana kita mengelola hidup ini dengan seharusnya. Ayat 15 bacaan awal kita. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu harus hidup. Jika kita tidak memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup seharusnya, maka keadaan-keadaan hidup itu sendiri akan berbicara kepada kita. Dan hal itu akan menyakitkan. Saudara, ketika Tuhan bicara kepada kita di dalam batin kecil kita, secara pribadi, kita tidak mau mendengarkan suara Roh Kudus itu. Kita mengabaikannya. Maka Allah akan memakai keadaan-keadaan. Kalau keadaan itu biasa, bagaimana kalau terjadi keadaan yang luar biasa? Keadaan itu akan menyakitkan, saudara. Di satu sisi, orang bisa diubah oleh keadaan itu menjadi jahat jika ia tidak mengelola hidupnya dengan bijak.
Tetapi di satu sisi, jika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka keadaan yang sukar sekalipun akan menjadi satu kekuatan pendorong untuk dia dapat melangkah maju bersama dengan Tuhan, bahkan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Amin untuk sabda Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, hamba berdoa, kuatkan iman hati jemaat-Mu untuk dapat mengelola hidup ini, untuk memuliakan nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa.